Malam itu hujan turun deras membasahi desa kecil yang sunyi. Angin mendesir melalui pepohonan, menghasilkan suara seperti bisikan halus yang mencekam. Di sebuah rumah tua di ujung desa, Andi tengah menutup jendela kamarnya, berharap dapat tidur nyenyak meski cuaca buruk. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Suara hujan terdengar terlalu keras, dan udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Andi menutup tirai, tapi sebelum ia beranjak, matanya menangkap sesuatu. Di luar, di tengah-tengah kegelapan yang diterangi cahaya petir sesekali, ada sosok tinggi dan kurus berdiri di bawah pohon besar di depan rumahnya. Andi memicingkan mata, berusaha melihat lebih jelas, namun bayangan itu menghilang dengan cepat. Begitu petir menyambar lagi, mengabaikan perasaan merinding yang menjalari punggungnya, Andi mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi akibat kelelahan. Dia menarik napas dalam dan mencoba tidur. Namun baru saja ia terlelap, suara ketukan pelan terdengar di jendela kamar. Tok, tok, tok. Andi terbangun dengan jantung berdegup kencang. Suara ketukan itu pelan namun terdengar jelas di antara gemuruh hujan. Ia duduk di tempat tidur menatap jendela yang tertutup tirai dengan perasaan cemas. Siapa yang mengetuk jendela di malam hujan seperti ini, pikirnya. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan membuatnya bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan perlahan menuju jendela, tangannya gemetar saat menyentuh tirai. Perlahan, ia mengintip keluar. Tak ada apa-apa di sana. Hanya gelap dan hujan yang mengguyur tanpa henti. Namun, tepat saat ia hendak menutup tirai, sosok itu muncul kembali di bawah pohon. Kali ini lebih dekat, menatap lurus ke arah jendelanya. Sosok itu mengenakan pakaian hitam kusam dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang terlihat menembus kegelapan. Andi mundur, tubuhnya menggigil. Sosok itu tampak tak bergerak, hanya menatap dengan pandangan kosong namun tajam. Ketika Andi hendak melangkah lebih jauh ke belakang, terdengar suara pelan dari balik jendela, seperti bisikan yang menggema di kepalanya. "Aku sudah lama menunggumu." Jantung Andi berdetak kencang, ketakutan mulai menguasainya. Ia berlari keluar kamar dan menghampiri orang tuanya. Namun rumah itu terasa aneh. Suasana mencekam memenuhi setiap sudut. Ia mencoba menyalakan lampu, tetapi listrik padam seiring dengan petir yang kembali menyambar. Kini satu-satunya cahaya yang ada hanyalah kilatan petir di luar jendela. Ketika ia kembali ke kamarnya, jendela itu kini terbuka sedikit, padahal ia yakin sudah menutupnya rapat-rapat. Rasa takut semakin merasuk. Andi melangkah mundur, lalu berbalik untuk pergi. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara tawa, pelan yang terdengar sangat dekat. Di baliknya, sosok itu kini berdiri di dalam kamarnya, hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Matanya yang hitam pekat menatapnya dalam-dalam, sementara bibirnya melengkung membentuk senyuman yang menakutkan. "Kau tak bisa lari dariku, Andi." Suara itu menggema di kepalanya, membuat tubuh Andi kaku tak bisa bergerak. Andi ingin berteriak tetapi suaranya terjebak di tenggorokan. Sosok itu perlahan mendekat, setiap langkahnya diiringi suara berderak seperti tulang yang patah. Andi bisa merasakan napas dingin sosok itu, begitu dekat hingga ia bisa mencium aroma busuk yang membuat perutnya mual. Saat sosok itu nyaris menyentuhnya, Andi terjatuh ke lantai, pandangannya kabur oleh air mata yang mulai mengalir. Dalam benaknya hanya satu harapan, bangun dari mimpi buruk ini. Namun ini bukan mimpi. Sosok itu mengulurkan tangan, dengan jari-jari panjang dan kurus, hendak menyentuh wajah Andi. Di saat itu juga, terdengar ketukan keras di pintu depan rumah. Suara itu menggema, seolah mengalihkan perhatian sosok tersebut. Andi terdiam, matanya masih terpaku pada sosok yang kini menoleh ke arah suara itu. Dalam sekejap, sosok itu memudar seperti asap, menghilang tanpa jejak. Andi tersadar dan bergegas keluar kamar, mendapati pintu rumah yang terbuka lebar. Di luar, tak ada siapapun. Hujan telah reda, hanya meninggalkan jejak air di jalan setapak. Pagi harinya, Andi menemukan sebuah foto tua yang terselip di bawah tempat tidurnya. Di foto itu terlihat seorang wanita dengan mata kosong dan senyum menyeramkan, mirip sosok yang muncul malam tadi. Tulisan di balik foto itu hanya satu kalimat, "Aku akan selalu menunggumu, Andi." Sejak saat itu, setiap kali hujan turun, Andi selalu mendengar ketukan pelan di jendela, diikuti suara tawa yang menggema. Andi tak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak sejak malam itu. Setiap kali hujan turun, suara ketukan halus di jendela kembali terdengar, dan rasa takut yang dalam mencekamnya tanpa henti. Ia merasa hidupnya berubah menjadi serangkaian malam-malam mencekam yang tak berujung. Bahkan di siang hari, bayangan wanita itu sering muncul di benaknya,
Dengan tatapan mata kosong yang seakan menembus jiwanya, merasa tak tahan lagi, Andi akhirnya mencari tahu tentang rumah tua itu. Ia pergi ke perpustakaan desa, tempat beberapa arsip lama dan cerita rakyat disimpan. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka sebuah arsip yang berisi kisah-kisah aneh di desa itu. Dalam salah satu halaman ia menemukan artikel yang berjudul "Kematian Gadis Tak Terjawab". Dikisahkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, seorang gadis bernama Lela tinggal di rumah yang kini ditinggali Andi. Gadis itu dikenal pendiam dan seringkali terlihat termenung di balik jendela, menatap jauh ke arah pohon besar di halaman depan rumah. Suatu malam, tanpa alasan yang jelas, Lela ditemukan tewas di kamarnya. Matanya terbuka menatap kosong ke arah jendela, dengan senyum mengerikan yang tergurat di wajahnya. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi padanya, dan kasus kematiannya pun tetap menjadi misteri hingga saat ini. Membaca kisah itu membuat tubuh Andi bergetar. Apa yang ia alami tak jauh berbeda dengan kisah Lela. Terlebih lagi, ia ingat dengan jelas wajah yang ia lihat di malam-malam menyeramkan itu. Wajah yang tampak seperti Lela di foto yang ia temukan. Andi mulai berpikir bahwa mungkin arwah Lela tidak pernah benar-benar pergi dari rumah itu. Ada sesuatu yang belum terselesaikan, dan arwah itu sepertinya menunggu seseorang untuk menemukan jawaban. Suatu malam ketika hujan kembali mengguyur desa, Andi memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Ia membawa foto Lela dan berjalan ke kamarnya dengan hati-hati. Ketika suara ketukan kembali terdengar di jendela, Andi menyalakan lilin dan duduk di depan jendela, menggenggam foto itu erat-erat. "Lela, jika kau masih di sini, beri aku tanda," bisik Andi dengan suara bergetar. Tiba-tiba jendela terbuka sedikit meski ia telah menguncinya rapat. Angin dingin masuk ke dalam kamar, membawa aroma tanah basah yang menusuk. Dalam keremangan Andi melihat bayangan Lela berdiri di bawah pohon besar, tampak lebih jelas dari sebelumnya. Matanya menatap Andi, penuh rasa sedih yang mendalam. Andi memberanikan diri membuka jendela lebih lebar. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Sosok Lela tak berkata apa-apa, tetapi ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pohon besar itu. Andi mengikuti arah telunjuknya, merasa ada sesuatu yang mengisyaratkan bahwa jawaban yang ia cari berada di sana. Meski ketakutan, ia mengenakan jas hujan dan keluar ke halaman depan. Di bawah pohon besar, Andi merasakan aura aneh yang menyesakkan dadanya. Ia mulai menggali dengan tangan kosong, berusaha mengabaikan dinginnya hujan yang menusuk kulitnya. Tak lama kemudian, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan berbentuk persegi kecil. Ia menggali lebih dalam dan menemukan sebuah kotak kayu yang tampak tua dan rapuh. Dengan tangan gemetar, Andi membuka kotak itu. Di dalamnya ia menemukan sebuah buku harian yang telah usang, milik Lela. Andi membawanya masuk ke dalam rumah dan mulai membaca halaman demi halaman dengan penuh rasa ingin tahu. Buku harian itu berisi tulisan Lela tentang hidupnya yang kesepian dan tekanan yang ia alami dari keluarganya, yang sering kali mengabaikannya. Pada halaman terakhir, Lela menulis tentang seseorang yang selalu mengunjungi mimpinya, seorang pria dengan senyum lebar yang menakutkan. Lela menulis bahwa ia merasa pria itu selalu menunggunya di balik jendela, dan suatu malam ia tak bisa lagi melawan. Di kalimat terakhir ia menulis, "Jika aku hilang, aku masih di sini, menunggu di balik jendela." Andi menutup buku itu, merasa ngeri dan iba pada Lela yang tampaknya tak pernah bebas dari mimpi buruknya. Sejak saat itu Andi melakukan sebuah ritual sederhana setiap kali hujan turun. Ia menyalakan lilin di jendela kamar Lela, berharap bisa memberi kedamaian pada arwah yang terjebak itu. Meski begitu, ketukan di jendela masih terdengar sesekali, namun kini terdengar lebih tenang, seolah-olah Lela akhirnya mendapatkan seseorang yang bisa mendengarkan kisahnya. Namun suatu malam ketika hujan deras, Andi kembali mendengar ketukan, tapi kali ini berbeda. Ketukan itu semakin keras, seolah-olah seseorang mencoba masuk. Saat ia menatap ke jendela, ia tak hanya melihat Lela, tetapi juga sosok pria dengan senyum lebar yang menakutkan di belakangnya, menatap langsung ke arah Andi. Dengan suara yang hampir tak terdengar, pria itu berbisik, "Sekarang, giliranku menunggumu, Andi." Andi terpaku di tempatnya, jantungnya berdegup keras. Ketakutan yang tak terlukiskan membekukan tubuhnya. Sosok pria dengan senyum mengerikan itu berdiri di balik bayangan Lela. Namun kali ini Lela tampak tak berdaya, seolah ia hanyalah bayangan tanpa kendali. Pria itu menatap Andi dengan mata yang seakan memancarkan kegelapan tanpa dasar. Wajahnya perlahan-lahan semakin jelas setiap kali petir menyambar di luar. Dalam sekejap Andi tersadar dan melangkah mundur, mencoba melarikan diri, namun pria itu mulai bergerak menuju jendela.
Ketukan yang semula hanya terdengar pelan kini berubah menjadi hentakan keras yang menggema di seluruh rumah. Suara itu semakin mengerikan, seperti pintu yang berderit perlahan, memekikan nada horor yang menusuk hati. Andi menjerit, berharap suaranya bisa didengar oleh siapapun, namun hujan deras dan suara petir menelan jeritannya. Ia melihat ke sekeliling ruangan, mencari sesuatu untuk melindungi diri. Tetapi semua tampak sia-sia. Akhirnya ia berlari keluar kamar, melewati koridor yang terasa semakin panjang, penuh dengan bayangan-bayangan aneh yang seolah-olah mengikutinya. Namun sebelum sampai ke pintu depan, Andi terhenti. Di sana, di pintu yang seharusnya menjadi jalan keluar, pria itu berdiri. Wajahnya kini lebih jelas, dengan senyum lebar yang tak manusiawi, dan mata kosong yang memantulkan cahaya samar dari kilat di luar. Aku sudah menunggumu, Andi. Seperti aku menunggu Lela dulu, katanya dengan suara yang mengalir seperti racun, penuh dengan nada kejam. Andi tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ruangan itu kini terasa mengecil, seolah-olah dinding-dinding rumah tua itu semakin mendekat, menyesakkan dan mengurungnya. Sosok pria itu bergerak mendekatinya, langkah demi langkah dengan senyum yang tak pernah pudar. Andi bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, membuatnya tak mampu bergerak atau bernapas. Lepaskan aku, Andi berhasil berbisik hampir tanpa suara. Pria itu hanya tertawa pelan, suara tawa yang seperti gemuruh jauh di dasar neraka. Tak ada yang bisa lepas dariku, Andi. Sama seperti Lela, kau akan menjadi bagianku selamanya. Dalam putus asa, Andi teringat sesuatu. Buku harian Lela. Ia menyadari bahwa mungkin itulah satu-satunya jalan untuk menghentikan sosok ini. Dengan tekad terakhir yang ia miliki, Andi berbalik dan berlari kembali ke kamarnya. Pria itu mengejarnya. Langkah-langkahnya terdengar berat namun tak terbendung, seperti bayangan yang mengerikan yang tak akan pernah berhenti. Sesampainya di kamar, Andi meraih buku harian Lela dan membuka halaman terakhir. Dengan suara gemetar, ia mulai membacakan kata-kata Lela. Ia membaca tentang kesedihan, ketakutan, dan ketidakmampuan Lela untuk melarikan diri dari mimpi buruk yang dihadapinya. Saat Andi membaca, pria itu berhenti. Tatapan matanya berubah. Wajahnya sedikit memudar, namun masih tersisa kegelapan yang menakutkan. "Berhenti membaca," serunya dengan nada penuh amarah. Namun Andi terus membaca, suaranya semakin keras, meski ketakutannya tak pernah surut. "Lela, jika kau mendengar ini, aku ingin kau bebas," katanya. Menutup halaman terakhir, "Kau tak harus menunggu lagi." Pada saat itu angin kencang berhembus masuk ke dalam kamar melalui jendela, seolah-olah membawa sesuatu yang tak terlihat. Sosok Lela muncul lagi, tapi kali ini ia tampak damai dengan wajah yang tenang. Ia menatap pria itu dengan penuh kebencian, seolah-olah kini ia memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam keheningan yang mencekam, sosok Lela dan pria itu saling bertatapan. Lela merentangkan tangannya, dan dalam sekejap, kegelapan yang mengelilingi pria itu mulai terserap ke dalam tubuhnya. Pria itu menjerit. Suaranya berubah menjadi suara angin yang melengking, hingga akhirnya bayangannya menghilang sepenuhnya. Ketika semuanya berakhir, rumah itu kembali sunyi. Hujan di luar mulai reda, dan udara yang tadinya dingin dan penuh ketegangan terasa hangat kembali. Andi terduduk di lantai, kelelahan namun hatinya merasa lega. Sosok Lela sudah tak lagi ada di kamarnya, dan untuk pertama kalinya, Andi merasa rumah itu tak lagi dihuni oleh kehadiran yang mengancam. Beberapa minggu kemudian, Andi memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Sebelum pergi, ia menaruh bunga di bawah pohon besar di halaman depan sebagai penghormatan terakhir untuk Lela. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali, membiarkan masa lalu yang mengerikan itu terkubur selamanya.